Rabbi wa muskhitatan lisyaitan wa salatun bisiwak afdalu min 70 salah bila siwak. Majlis lil wudu' mustaqbil al qiblah ala mawdhi'in murtafi' kay la yusibaka ar-rasyas. Udiyatul wudu' wa qul bismillahirrahmanirrahim rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Thumma ighsil yadayka salatan qabla an tadkhul an tudkhilahuma al-ina wa qul Allahumma inni as'aluka al-yumna Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzu bika minasy-syu'mi wal halakah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral habaib wal asatid, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengambil barokah melanjutkan bacaan Bidayatul Hidayah oleh Imam Al-Ghazali pada masalah adab wudu. Itu yang kita bagikan sekarang. Insyaallah yang akan kita baca beberapa zikir atau doa yang dibaca di saat kita berwudu. Jadi dari membasuh muka sampai membasuh kaki. Insyaallah mudah-mudahan manfaat. Nanti kalau tidak cukup di fotokopi seorang aja. Ini semua yang tercantum di dalam kitab ini yang disusun Imam Ghazali. Kenapa gitu? Kemudian kita masuk adab wudu. Jadi kalau belajar fikih kan teorinya itu dari awal sampai akhir itu teori. Kemudian kita praktekkan di pelaksanaan ibadahnya di sini lebih ke adab. Imam Ghazali membawanya kepada doa-doa. Kemudian apabila engkau sudah selesai daripada istinja, fala tatrukis siwak fa innahu mutahhiratun lil fammi. Jadi kemarin kita sudah bahas masalah istinja. Kalau sudah selesai istinja, maka ingin melaksanakan wudu jangan ditinggal siwak, kata beliau. Jadi siwak ini sudah berulang kali kita sampaikan, ya tidak pernah bosannya. Mudah-mudahan yang kesekian kalinya ini bisa manfaat. Jadi siwak itu kadang-kadang harganya lebih murah tapi lebih dilupakan. Rokok itu rokok kan 27 sampai 30 ribu kan sebungkus, tapi itu setiap mau pergi kemana aja pasti ingat. Nah, tapi tidak dengan siwak. Kita tidak melarang merokok ya, tapi tidak dengan siwak. Siwak ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa innahu mutahhiratun lil fammi. Satu, manfaatnya membersihkan mulut. Wa mardhatun lirrabb, dan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi besarnya manfaatnya. Kemudian lagi wa muskhitatun lisyayatin, dan hantu jin iblis itu benci dengan orang yang bawa siwak. Nah, jadi siwak itu luar biasa. Siwak ya. Siwak ini kalau ini kayunya kayu arak ya, siwak itu dipakai. Bisa aja kayu lain. Umpama tidak ada kayu siwak ini, ada rotan, bisa aja dikasih lembut gitu, boleh. Cuman kalau pakai kayu ini dapat sunnah yang lain. Dengan kayunya sudah sunnah dan siwaknya pun sudah sunnah, jadi double gitu. Tapi mau tidak ada lagi yang lain, apa boleh buat, pakai aja yang ada sudah gitu lah. Tidak ada rotan, tisu pakai, boleh aja pakai tisu, dapat aja pahala sih siwak. Jadi mulut bersih Allah Ta'ala suka, syaitan benci. Ini sudah berapa kali kita sampaikan juga. Kemudian wa salatun bisiwakin afdalu min 70 salatan. Satu kali sembahyang 2 rakaat umpama salat subuh itu lebih utama daripada sembahyang tidak pakai siwak, kelipatannya sampai 70 kali lipat. Pada sebentar aja ya, stumat aja. Dah selesai. Nah, dapat 70 kali lipat. Nah, ada orang 70 kali sholat
Dibanding 1 itu kalah masih yang 70 kali, tapi tidak pakai siwak. Saya contohkan kemarin berapa kali itu ada uang 50.000 dapat beras 10 kilo. Toko sebelahnya 50.000 dapat 5 kilo. Pilih yang mana? Padahal berdekatan ini kan. Pasti yang 10 kilo. Ini logika. Nah, demikianlah digambarkan oleh baginda Nabi kita SAW, supaya kita ini banyak dapat pahala. Korbankanlah siwak apa depitis 15.000 atau 20.000 tuh di Habib Gosim ada berjual siwak. Dapat pahala ya. Nah, lanjut ya. Kemudian diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli shalah. Andai kata tidak memberatkan kepada umatku, memang jadi berarti Nabi sudah berucap ke itu. Nah, andai kata tidak memberatkan kepada umatku, berarti siwak ini memang berat. Memang posturnya kecil, cuman bawaannya berat. Apa buktinya berat? Ketinggalan terus. Tinggalan ada yang diberi sudah sampai 2 buting 3 buting, besok tinggalan 2 masih. Memang berat memang siwak berat ya. Kalau yang tadi udut itu ada terus, itu dibawa terus, itu dot dibawa terus, itu ketinggalan belinya. Kalau siwak enggak ketinggalan aku diam, enggak boleh beli gitu. Andai kata dia tidak berat, ini Nabi, andai kata tidak berat untuk umatku, maka siwak ini hukumnya wajib setiap sholat. Saking apa? Saking banyaknya pahala tadi. Aduh ya Allah, ya nyaman sudah nih ya. Tinggal kita mudah-mudahan bisa ngamalkan aja. Fi kulli sholah umirtu bisiwak hatta khasyitu an yaktuba alayya. Aku khawatir sampai diwajibkan atas aku nanti bersiwak tadi. Habis, kemudian kita masuk bab wudu. Tadi sunnah sebelum berwudu adalah siwak, bersiwak. Kalian kalau ingin berwudu maka duduklah untuk berwudu dalam keadaan menghadap kiblat. Satu, ini dapat satu kelebihan yang lain. Jadi kalau ada tempat wudu yang menghadap kiblat, jangan pilih yang lain, pilihlah yang menghadap kiblat. Tempat-tempat ibadah dalam hal ini musola, masjid, langgar, panitianya setidaknya paham membangun tempat wudu, arahkan memang ke kiblat. Jangan dipaling, jamaahnya miring pada kiblat gitu. Jadi orang menghadap kiblat tidak bisa, mengamalkan sunnahnya tidak bisa, kecuali memang tanahnya sempit, tidak ada pilihan lagi. Nah, mau nak mau kan. Satu, menghadap kiblat. Kemudian ala maudhi'in murtafi'in kaila yusibaka rasyash, di tempat yang tinggi supaya jangan bepercikan. Ya, ini logika aja kan ya. Kalau wadahnya rendah dekat dengan posisi badan itu, mau sholat habis basah baju, apalagi orangnya waswis, basuh tangan aja 12 kali baru merasa sah gitu. Nah itu bahaya rasyash. Waqul, nah itu bacaannya bismillahirrahmanirrahim, rabbi a'udzubika min hamadzatish syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Nanti saya ulangi lagi yo di kertas tadi. Ini yang ada di kitab dulu. Kemudian basuhlah tangan 3 kali sebelum engkau memasukkan ke tempat air yang disediakan untuk berwudu. Jadi menghadap kiblat, baca bismillahirrahmanirrahim, terus membasuh tangan 3 kali, termasuk sunnah dalam berwudu juga. Dan bacalah ketika ingin membasuh tangan, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Itu di sini sudah tertulis ya. Sudah saya tuliskan di situ. Insyaallah nanti kita ulangi lagi. Itu dulu susunannya. Kemudian berniat wudu, mengangkat hadas kecil atau berniat apa saja yang membolehkan untuk sholat. Wala yambaghi an ta'zaba niyyataka qabla ghuslil wajhi. Jangan sampai niat itu putus sampai air belum sampai ke muka, gitu maksudnya. Hilang. Kan berniat kan sebelum dibasuh ke muka. Nah, artinya dimudawamahkan niat itu ada di dalam hati sampai air itu mengucur ke muka. Nah, lamunnya sebelum mengucur aku berwudu karena Allah baru disiram ke muka, itu tidak sah. Itu namanya tidak sampai niatnya. Nah, jadi niat wudu tadi itu air sampai ke muka, baru niat proses jalan di situ.
fala yasihu wudu'uka summa khudh ghurfatan, ambillah air satu apa namanya, cebokan lah ya, satu ini apa nih, satu telapak tangan gitu, berarti itu lifika, untuk engkau masukkan ke dalam mulut, wa tamadmadha biha salasan. Di sini sangat sedikit sekali kita pakai air, satu ambil ini diusahakan bisa 3 kali berkumur kalau bisa. Kalau tidak bisa tidak masalah, ambil sekali, masukkan, buang, ambil lagi, masukkan lagi, buang, ambil lagi, masukkan, buang, sampai 3 kali. Namanya matmadhah, memasukkan air ke dalam mulut. Itu kapan? Sebelum berwudu juga. Kemudian lagi wabalik fi raddil ma' ilal ghalsamati illa an takuna sha'iman fatarfaq wa qul Allahumma a'inni ala tilawati kitabatik wa kathrati dzikri laka wa tsabbitni bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi berkumur-kumur sebelum wudu itu berhimat. Masukkan air, berhimat, dibuang. Artinya sungguh-sungguh lah, kayak orang memang mau buang kotoran yang ada di mulut. Nah, seperti itu diulang 3 kali. Illa antakuna sha'iman, kecuali kalian dalam keadaan berpuasa. Kalau berpuasa jangan bersungguh-sungguh, sekedarnya aja. Khawatir berkumur-kumur segelas yang keluar setengah gelas. Nah, puasa masukkan segelas, kumur-kumur keluar separuh aja lagi tinggal. Nah, itu menyelam sambil berkumur sambil minum. Jadi kalau puasa itu tidak disunahkan berhimat. Kalau dia tergelincir masuk dalam keadaan bersungguh-sungguh kuat-kuat tadi, maka puasanya batal. Artinya berkumur-kumur tetap sunnah, tapi tidak apa bahasa Inggris, bahasa Indonesia berhimat, paham kan? Berlebihan lah, itu aja. Berlebihan tuh banyak bal. Ya berhimat bro. Berhimat. Bergencang. Nah, itu. Bahasa Jawa apa nih? Berhemat yang sungguh-sungguh. Apa maksudnya? Serius. Nemen. Nemen jangan apa sih ya? Nemen. Terlalu. Insya Allah paham semuanya. Maksudnya itu ya, artinya jangan kelewatan. Nah gitu. Kalau santai, ini puasa. Kan besok kan sunnah puasa. Kalau 1 Rajab, kalau sampai Ramadan nanti masih sunnah. Rajab Sya'ban itu sunnah puasa sampai Ramadan. Nah puasa sekedarnya aja kumur. Termasuk juga masih. Nah itu tidak batal puasanya. Masih termasuk airnya, bukan dimasukkan. Termasuk. Nah. Tak masuk. Nah, itu tak ajal sorangan. Kalau nya dimasukkan, itu yang batal. Paham ya maksudnya? Nah, itu masalah berkumur-kumur. Bacaannya apa? Itu di buku ini ditulis tadi itu yang nomor 3 halaman 1. Nanti kita ulangi lagi. Allah mananya nih? Allahumma a'ini ala tilawati kitabatik wa kathrati dzikri laka wa tsabbitni bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Itu bacaan sebelum berkumur-kumur. Bacaannya sekali aja, kumur-kumurnya 3 kali. Halaman 1 nomor 3 ya. Halamannya 1 Indonesia, 3-nya nomor 3 Arab tuh. Kemudian lagi summa khudh gurbatan li ampika wastanshik biha salasan. Ambil lagi air 1 cebokan tangan tadi itu, masukkan ke dalam hidung selama 3 kali, sebanyak 3 kali ya. Namanya istinsyak. Sama dengan kasus berkumur-kumur tadi, 3 kali jua. Nah, sebelum memasukkan air ke dalam hidung, ada bacaannya lagi, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Nah, itu di tulisannya, maaf ya kalau ada pulpen tambahi seorang. Di situ kan itu tulisannya nomor 4 halaman 1, Allahumma arini raihatal jannah wa anta radin wa anta anni radin. Ada anninya ya. Wa anta anni radin. Itu bacaan apa? Memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian anni, lain ani, anni.
Mun Ani yang menjual sate di Simpang Peti itu lah. Ani. Guru Soleh mendengar nama Ani kurihing beb. Kurihing sih Din. Kemudian setelah airnya itu kan sebelum masukkan air ke dalam hidung, banyak bacaan guru sahabat, banyak bacaannya. Jadi mulai sebelumnya sudah ada bacaan lagi sebelum masukkan air ke hidung. Ini belum wudu lagi, masih proses mau menuju wudu. Masukkan air ke hidung, sebelumnya baca tadi, kemudian keluarkan. Setelah dikeluarkan ada lagi doanya, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Ya Allah, aku berlindung dari mencium bau neraka. Itu habis masukkan air ke hidung, buang, baca itu tadi, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Habis ya, kemudian baru ambil air untuk membasuh muka. Sebelum mengambil, baca lagi, ada bacaannya. Apa bacaan basuh mukanya? Thumma khudh ghurfatan liwajhika faghsil biha min mubtada'in tasthihil jabhati ila muntaha ma yaqbalu min adh-dhaqani fi at-tuli wa min al-adhan udhuni ila al-udhun. Oh, bacaannya itu dulu ya. Kemudian ambil air, berwudu, basuhlah dari permukaan dahi sampai kesudahan daripada dagu itu tinggi. Kemudian wa minal udhun ilal udhun fil arad, dari ujung telinga ke telinga kanan ke telinga kiri, itu namanya lebar. Jadi kebiasaan tempat tumbuh rambut sampai dagu itu tingginya, kemudian lebarnya dari telinga kanan ke telinga kiri. Insya Allah di kitab-kitab fikih sudah dibahas semua ya. Nah, kita cepat aja nih, yang kita bahas adabnya aja di sini. Nah, jadi itu ukurannya, jangan wudu sampai dahi aja. Nah, sayangnya dan rambut wudu, rambut baru direbonding, takut basah. Nah, itu tidak sah. Jadi mulai tempat tumbuh rambut, kebiasaan tempat tumbuh rambut, seperti itu. Wa awsilil ma' ila mawdi'it tahdhib wa huwa ma ya'tadu an-nisa' tanhiyatu asy-sya'ri anhu wa huwa ma baina ra'sil udhun ila zawiyatil jabin a'ni ma yaqa'u minhu fi jabhatil wajh. Dan sampaikanlah air itu ke tahdhib. Apa itu tahdhib? Yang biasa dilakukan oleh perempuan, menyingkirkan rambut di telinganya, artinya rambut yang terulur ya, itu tahdhib. Nah, kalau laki-laki mungkin cambang, kalau perempuan yang rambutnya dari atas itu mengulur ke sini. Ya, rambut yang mengulur sini. Ibu-ibu perhatikan rambut yang yang tuhadhiya antuqabila, yang berbetulan dengan telinga. Di muka telinga, bukan di belakang telinga. Ini wajah yang di muka telinga itu ada rambut yang terulur, namanya tahdhib. Nah, itu juga wajib dibasuh. Wahwa ma baina ra'sil udhun, antara ujung telinga atas ila zawiyatil jabin, sampai ke dahi. Kan di sini nih, dari dahi sini sampai ke telinga. Nah, ini namanya tahdhib. Nah, ada rambut yang mengulur, itu juga wajib dibasuh. Kemudian wa ausilil ma ila manabiti syu'uril arba'ah, sampaikanlah air wudu kalian ke mana, ke tempat-tempat rambut yang 4 macam, bulu yang 4 macam, al-hajibain, alis, kening ya, 2 kening. Kemudian wasyaribain, 2 kumis, maksudnya ke kumis kanan kumis kiri, padahal 1 mana ya, anggaplah 2 gitu. Nah, kumis juga sudah. Ini bulu yang kedua yang ada di muka. Kemudian lagi wal ahdab, bulu mata. Bulu mata kanan, bulu mata kiri, itu wajib juga tersentuh air wudu. 1 biji, 1 lembar, 1 batang saja bulu mata tidak kena air wudu, maka tidak sah wudunya. Bisa, Pak? Bisa terjadi. Ya itu dia. Itu pakai lem dia. Pakai lem itu ya. Bunyi Habib yang saya tahu, ibu-ibu mungkin paham ya, yang bersambung bulu matanya tuh. Nah, rupanya ciptaan Allah Ta'ala tuh cukup ditambahinya lah, rupa-rupanya ditambahinya.
bunyi bulu mata badai. Namanya kan jahat dah badai. Jam 11 karena jam 12 akad nikah resepsi. Padahal orangnya Islam, tidak haid. Bini apalagi laki-laki bersambung bulu mata itu luar biasa sudah itu. Itu kalau laki-laki bersambung bulu mata di siang Roni namanya. Nah, kalau malam Rina namanya. Yang bersambung bulu mata. Iya. Nah itu bulu mata kan ada lemnya itu ya. Nah, tahu itu kalau nyadi tembus air. Intinya kalau air ditembus maka tidak sah wudunya. Nah, ya gitu aja sudah. Adab bulu mata. Baiknya sudah berian Allah Ta'ala tuh, kenapa itu tukangi lagi. Alis itu kan mantap sudah itu. Produk Allah Ta'ala tuh bagus itu. Di alatnya silet diukir lagi nah. Set. Baru dicatnya lagi gitu. Berangkat ke undangan turun hujan, luntur, habis keningnya. Dikira anak hantu air nih apa ini budak di baris lagi ini. Hantu air pula. Jangan ditukangi. Paham maksud ditukangnya ya? Jangan dirobah-robah. Syukuri sudah ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu. Udah telanjur, ya apa boleh buat? Nah, jangan telanjur, baru tahu hari ini. Ya bertobat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah jadi amalan. Sakit aja urusannya ya. Larut kita nih kisahnya deh. Intinya apapun bulu yang ada di muka, jangan bulu asli tapi nya, bulu-buluan lain kayak saya itu yang ditempel tuh tompel kan. Nah, itu bisa menegah air kan itu enggak sah juga itu. Bulu asli. Wal idharain dan cecantong cambang juga wajib ya. Itu orang ngecat bisa jadi kan ngecat pilok-pilok tuh nah tes kena ke kalau tuh kena cipratan ke bulu mata ya. Satu lembar aja bulu mata tuh kena apa sedikit aja kena cat, jadi itu air ditembus kan. Nah maka itu tidak sah juga wudunya. Nah bila wudu tidak sah, sembahyangnya tidak sah. Baru berdoa, bihimmat ya Allah, minta bini lagi ya Allah, mana kabul. Wudu tidak sah. Coba Guru Salman 3 bini sidin yang ketahuan. Artinya doa sidin kabul. Kenapa jadi kabul? Karena wudu sidin bujur. Kita nih kenapa tidak bisa kawin lagi? Nah bisa dikhawatirkan belum sampai jatahnya memang. Jangan juga dipadahkan wudu nih sah. Ya Guru Salman. Wahuma yuwaziyani al-udhunain min mabtadil lihyah. Apa itu cambang? Yaitu yang membetuli 2 telinga daripada permukaan lihyah. Kemudian wa yajibu isalul ma ila manabiti sya'ri min al-lihyah al-khafifah dunal kathifah wa qul 'inda ghuslil wajhi. Dan kalau janggut yang tebal cukup di luarnya saja, sunat menyelat-nyelati. Kalau janggut yang tipis, mana bedanya tipis dengan tebal? Ketika berdekatan mukhatab itu kulit dagunya itu kelihatan, maka janggutnya itu dianggap tipis. Kalau ini berdekatan kulit dagunya tidak tembus dipandang oleh mata kita, maka itu janggutnya dianggap tebal. Maka tidak wajib menyampaikan air ke dalam kulitnya, cukup di luarnya saja. Tetapi sunnah nyelati. Kalau yang tipis, nah itu wajib disampaikan air ke kulit-kulitnya dengan ke janggut-janggutnya juga, habis disampaikan wajib air tuh. Bacaannya Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyu wujuh awliyaik wa la taswaddu wajhi bidzulumatika yawma taswaddu wujuh adaik. Nah itu bacaan yang di kitab ini saya ambil yang akhsar, yang pendek saja. Bacaan membasuh muka apa tadi? Nomor berapa gitu? Nomor 6 halaman 2. Allahumma bayyid itu membasuh muka. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Itu bunyi Imam Nawawi, itu yang aksar yang pendek. Barulah ambil air, nawaitul wudu'a rabbal hadatsal asghar fardhu lillahi ta'ala siram. Panjangnya. Ya orang bahari
ulama-ulama salaf itu wudu ada yang sampai 1 jam. Kenapa? Teliti bujur sunnah-sunnahnya jangan sampai ketinggalan, karena mau menghadap Allah Rabbul Jalalah. Jadi pakaiannya mensucikan badan dengan sesuci mungkin, dengan sunnah-sunnahnya dipakai. Ini kita mau apa namanya, azan tuh nah ya, hayya 'alal falah, bangun belum lagi pupus Allahu Akbarnya, ini ada pupusnya wudu, saking lajunya wudu tuh nah, ngejar hayya 'alal falah, apa cepnya ki ke tempat wudu, la ilaha illallahnya sudah buat pupus, ya Allah merabbah hadi dawat tamah pupus, kelelajuan wudu, kecepatan, santailah. Kenapa? Selama kita berwudu itu cahaya kita sampai ke langit terus menerus selama tidak berbicara ya. Semakin lama kita berwudu, semakin lama cahaya itu sampai ke langit. Nah, maksudnya seperti itu. Dah ini kepanjangan kayaknya. Kemudian itu bacaan basuh muka. Kemudian basuhlah tangan engkau yang kanan, kemudian tangan yang kiri sampai siku, ila ansafil adudain, fa innal hilyatal jannata tablughu mawadhi'al wudu. Jadi habis basuh muka kan basuh tangan ya, basuh tangan kanan, tangan kiri. Ini siku, mirfak namanya. Kalau bisa, kata beliau, ila ansofil adudain, separuh daripada lengan atas. Nah, ini namanya lengan bawah. Yang di sini jangan lihat jamnya, ini jam mahal ini. Ini dari siku ke sini namanya lengan atas. Dari sini ke sini wajib, lebihkan ke sini sunnah. Setinggi-tingginya, sebisa-bisa mungkin. Bini-bini jangan di luar wudunya, jangan di tempat umum, cari kamar mandi, ruang tertutup, jadi bisa buka sini ya. Jadi inilah yang menjadi cahaya nanti kita di hari kiamat, yang membedakan umat-umat dahulu berwudu juga, tetapi mereka sampai sini, dan umat Rasulullah disunahkan ke atas. Itulah yang membedakan antara kita dengan umat Nabi yang lain. Lebihnya tadi itu nah, sama ini namanya gurran muhaj. Itaratul gurrah kan kepala, itaratul tahjil tangan, ini namanya itaratul tahjil ke atas. Kalau bisa naikkan ke atas ini, nah itu wudu. Nah dibasuh ke sini semua, digosok-gosok. Yang kiri pun demikian, sama betis. Nah sampai setinggi-tingginya di sini. Itu sebanyak-banyaknya. Yang wajibnya sampai sini nih. Buku lali kalau dilebihkan ke atas setinggi-tingginya. Yang wajibnya sampai telinga, lebihkan ke sini lah. Lebihkan ke sini, lebihkan ke sini. Nah itu sunnahnya, itulah tahjil namanya. Itulah gurrah. Nah kalau basuh tangan apa bacaannya? Itu di halaman 2 yang sudah ada kertasnya. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Wa qul inda ghuslil jumna Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Lau inda ghuslis shimal, adapun mencuci tangan yang kiri, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Masih di halaman 2, bacaan membasuh tangan kiri. Allah, aku berlindung kepada engkau supaya engkau jangan memberikan kitabku di tangan kiri atau lewat belakang. Kan tangan kanan tadi, Allahumma a'tini kitabi biyamini, ya Allah berikan aku waktu basuh tangan, berdoa dengan Allah, ya Allah berikan kitabku nanti pakai tangan kananku ini loh. Baru tangan kirinya berdoa jangan sampai kitab tuh diambil tangan kiri. Kenapa? Orang yang mengambil kitab dengan tangan kiri atau lewat belakang itu masuk ke dalam rombongannya Abu Jahal dan kroni-kroninya di situ. Rombongan orang yang masuk neraka kan maksudnya gitu. Summastau'ib ra'saka bil mashi. Kemudian setelah basuh tangan, ratakanlah kepala kalian dengan
menyapu, bi antabulla yadaika wa talsaqa ru'usa asabi'i yadikal yumna bil yusra wa tad'ahuma ala muqaddimir ra'si wa tamurruhuma ila al-qafa thumma turadduhuma ila al-muqaddimah fa hadhihi marratan tuf'alu dhalik thalatha marrat. Menyapu kepala itu sunnahnya tangan ini dibikin seperti ini. Nah, ini ketemu. Insya Allah paham semuanya, sudah belajar dikit dipikirkan. Ini ketemu, baru disapu seperti ini. Kalau rambutnya tebal, dibalikkan lagi. Paham ya? Baru dibalikkan lah lagi. Satu kali jalan, kembalinya itu dianggap sekali masih. Baru basuh lagi, ambil lagi air, sapu lagi, baru balikkan lagi. Itu sekali. Kalau rambutnya tebal, rambutnya tipis, setengah gondol, sekali kan cukup. Wa kadzalika fi sa'iril a'dha, dan demikian diulangi 3 kali, menigakalikan sunnah. Basuh tangan 3 kali, basuh kaki 3 kali, maksudnya seperti itu. 3 kali tadi ya. Kemudian apa bacaan menyapu kepala? Allahumma ghashini, itu di halaman 2 nomor 9, menyapu kepala. Allahumma ghashini bi rahmatika wa anzil alayya min barakatika wa adhillani tahta dhilli arshika yawma dhilla illa dhilluk. Allahumma harlim sya'ri wa bashari 'alan nar. Itu bacaan membasuh kepala, menyapu kepala. Ghashini atau gishni, tutupi ya. Ya Allah, tutupilah aku dengan rahmat Engkau. Jadi orang kepanasan, kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada yaumul la dzilla illa dzilluk, kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak ini. Lima menit lagi ya. Kemudian summamsah udunaika zahirahuma wa batinahuma bima'in jadidin wa adkhil musabbihataika fi simakhai udunaika wamsah zahira udunaika bi batni ibhamaika wa qul Allahumma ja'alni. Dan membasuh, menyapu telinga yang telunjuk bagian dalam, yang jempol bagian luar, itu telinga. Jangan dibalik, jempol ke dalam baru telinga yang telunjuk di luar. Nah, gitu sepertinya. Terbalik bal. Kayak wudu. Habis sapu kepala baru ambil air. Nah, itu terbalik. Yang jempol ke dalam batin, yang telunjuk ke dalam batin, yang jempol di luar, namanya zahir. Punya Guru Salman, kalau basuh telinga itu diulang-ulang. Ambil air, contoh gurulah, ambil air diulang-ulang. Nah, itu kenapa orang saraf pemarahan tuh di telinga warnanya, jadi dibasuh bujur-bujur. Lamunnya pengaisan suruh digosok bujur-bujur. Lihat ya orang marah kelip. Iya. Ketek telinga. Telinga apa rasanya? Panas kan? Nah, panas, makanya raja aja wudu. Ambil air disiram. Nah, kalau terus digosok-gosok itu emosi stabil. Emosinya bakal turun. Seperti itu. Biar bertemu kawan pemarahan, berarti awan ini pernah berwudu nih. Janganlah. Itu diulang 3 kali. Bacaan membasuh telinga. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah fil jannah ma'al abrar. Itu bacaan basuh telinga.
Kemudian habis basuh telinga, summamsah rukbataka. Di sini oleh Imam Ghazali kita disuruh membasuh leher bagian belakang. Sebagian ulama tidak mensunnahkan, tapi coba lihat videonya Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Beliau habis basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh telinga 3 kali. 3 kali baru diambil lagi air, ditutup telinganya gini dengan air yang baru. 3 kali, baru yang terakhir langsung diusap. Bunyi bahasa Indianya puhun gulu. Nah, leher bagian belakang. Nggak usah gosok-gosok, kan diusap sekali aja. Nah, seperti itu ya. Membasuh bagian belakang. Bagus ya dibasuh itu bersihnya kan. Apalagi habis datang mancing. Nah, dibasuh belakang tuh. Latat kenet. Mancing jam 10 tuh lah, pulang jam 3 pas matahari di atas kepala tuh. Bayi mulang songkok hitam dengan leher sama warnanya itu. Saking pedas ya. Tapi namanya hobi. Kalau tanya Guru Hadi tuh, dia tahu pokoknya besok tuh berangkat lagi. Mulai ada spot baru pada jago nih. Apa bacaannya? Masuk ke halaman 3 sudah ya. Dikit lagi. Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzubika minas salasili wal aghlal. Summaksil rijlakal yumna thumma al-yusra ma'al ka'bayn wa khallil bi khinsir al-yusra asabi'a rijlikal yumna mubtadi'an bi khinsiriha hatta takhtatima bi khinsir al-yusra wa tadkhul al-asabi'a min asfal wa qul Allahumma thabbit qadami 'ala as-siratil mustaqim ma aqdami ibadikas salihin. Jadi habis basuh leher, cucilah kaki yang bagian kanan, kemudian bagian kiri. Ini anggap telapak kaki kiri kanan ya. Cara menyilat-nyilatinya pakai kelingking kiri. Ini kan kaki ya, jangan keliru. Waktu basuh kaki, saya mau berdiri nggak enak ya, mengangkat kaki itu. Nah, ada Habib guru semua. Ini kaki kanan, itu jarinya diselat-selati pakai kelingking kiri. Nah, gini bang. Oh. Kemudian pindah ke jari yang ke kaki yang kiri dengan kelingking yang kanan seperti ini. Nah, gitu. Ini kaki tapi ya. Kalau tangan kan begini bosoknya. Ini. Bukan seperti ini. Ini namanya adat. Kalau seperti ini ibadat. Nah, jadi suratul ibadah dengan adat itu berbeda. Seperti ini adat, ini namanya ibadat. Ibadah. Ya. Jadi ketika mencuci kaki kanan, Allahumma tsabbit qadami 'ala siratal mustaqim ma'a aqdami ibadikas salihin. Ya Allah, kakiku ini nanti tetapkan bersama kaki-kakinya orang soleh. Berdoa terus mudah-mudahan kabul kan. Wudu anggaplah 5 kali sehari, berdoa itu terus. Allahumma tsabbit qadami 'ala siratal mustaqim maaf dami ibadikas salihin. Insyaallah pasti kok kabul kok berislam seperti itu doanya. Kemudian kaki kirinya, Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami 'ala sirati finnar yauma tazillu aqdamil munafiqin wal musyrikin. Ketika mencuci kaki kiri, ya Allah aku berlindung supaya jangan tergelincir kakiku ini di atas sirat. Tergelincirnya kemana? Finnar, ke dalam api neraka. Yauma tazillu aqdamil munafiqin, pada hari itu tergelincirnya aqdamul itu ya. Yauma tazillu aqdamul munafikin, pada hari itu tergelincirnya kaki-kaki orang munafik, orang musyrik. Kemana? Ke dalam api neraka. Aku jangan terkumpul di situ ya Allah. Maksudnya seperti itu. Wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam. Ini maaf yang tidak bisa baca ya belajar bacalah. Jangan berdiam. Kalau di hawas beli kacamata. Belajar baca caranya seperti apa? Ya bertanya dengan kawan yang paham. Yang satu halaman 1 sebelum wudu,
sebelum wudu itu mendekati keran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di situ bacaannya Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Kemudian alhamdulillah al islam wa ni'matih. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura wa ja'ala al-islam nura. Baru cuci tangan. Itu baru mendekati keran, seperti itu bacaannya. Bismillah bismillah bismillah. Baru dekati keran, cuci tangan. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah. Itu bacaan yang kedua. Wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Cuci tangan. Kemudian baru ambil air untuk berkumur. Bacaan yang ketiga, Allahumma a'inni ala tilawati kitabatik wa kasrati dzikri laka. Yang ketiga, ya. Wa tsabbit bil qawli wa tsabbitni bil qawli tsabiti fil hayatid dunya fil akhirah. Habis itu memasukkan air ke dalam hidung. Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Buang airnya, baca lagi Allahumma inni a'udzubika min rawahin nar wa su'id dar. Habis itu baru ambil air, berniat di dalam hati sampai niatnya cuci muka. Ketika air di muka itu baru baca Allahumma bayyit wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Habis itu cuci tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi bi yamini wa hasibni hisaban yashira. Pindah ke tangan kiri, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bi shimali aw min wara'i dhahri. Habis cuci tangan kiri, menyapu kepala, Allahumma sambil menyapu kepala, Allahumma ghashini bi rahmatika wa anzil alayya min barakatik wa adhillani tahta dhilli 'arsyika yauma la yauma dhilla illa dhilluk. Itu ada alalanya. Itu ketinggalan lagi ya. Saya buru-buru tulisnya. Nomor 9 halaman 2 dicatat lagi, Allahumma ghashini bi rahmatika wa anzil alayya min barakatik wa adhillani tahta dhilli 'arsyik yauma la dhilla. Ada la-nya di situ. Yauma la dhilla illa dhilluk. Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Tambahi dulu baru dihafali. Yauma la dhilla illa dhilluk. Dhilluka. Habis itu menyapu telinga, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una hasanah. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah fil jannah ma'al abrar. Kemudian menyapu leher, Allahumma fuka raqabati minan nar wa a'udzubika minas salasi wal aghlal. Terakhir cuci kaki kanan, halaman 3 nomor 12, Allahumma tsabbit qadami 'ala siratal mustaqim ma'a aqdami ibadikas salihin. Kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami 'ala sirati fin nar yauma tazillu aqdami munafikin wal musyrikin. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Caranya menghafal satu-satu, jangan sekaligus. Itu wudu subuh bisa tembus ke Johor, itu belum ada apa-apa itu. Jadi hafali sebelum wudu, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi a'udzubika min hamadzatis. Hafali di luar wudu. Jadi ketika wudunya itu dulu sampai matang, baru ditambahi membasuh tangan sampai lancar seminggu, tapi wudu terus. Lamun hafal bacaannya di wudu itu kerepotan kan ya. Nggak hafal lagi, nanti hilang lagi hafalannya. Wudu. Jadi wudu minimal mau sholat wudu lah, seperti itu. Jadi nggak usah sekaligus kerepotan, apalagi kita sudah bertutuh-tuhan ini kan, umur 40 ke atas sudah. Itu jangankan menghafal ini, melihatnya punya kepalanya. Seberapa tulisannya ini. Nah, itu lah. Jadi wallahu a'lam, kita sambung akan datang ya.